pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berkumpul di dalam rumah Tuhan. Selamat kita hendak beribadah, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Terlebih di malam hari ini, di hari ini semua orang percaya kepada Yesus Kristus memperingati hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, di mana
Dia yang berjanji bahwa aku akan memberikan penolong, yaitu Roh-Nya yang kudus, Roh-Nya yang hidup, menyertai kita untuk senantiasa diberi kekuatan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa bersama Yesus Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita mulaikan ibadah kita. Dengan hati yang bersyukur kepadamu Tuhan, kami datang malam hari ini di hadapan hadirat-Mu. Kami membawa seluruh persembahan hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Biarlah seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, roh kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Layakan setiap kehidupan kami Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga setiap pujian penyembahan kami, nyanyian kami, musik yang kami pakai, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang diagungkan malam hari ini. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Kami siap untuk menerima lawatan-Mu. Kami siap untuk menerima jamahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar malam hari ini semua kami yang datang kepada Tuhan, kami dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu. Hidup kami diubahkan. Hidup kami penuh dengan sorak-sorai kemenangan yang daripada Tuhan. Sebab ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, kuasa hadirat-Mu mengubahkan, memenuhi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau datang menyembah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Naikkan penyembahan-Mu. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata
Setia kami
Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji, kami tinggikan nama-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kembali Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami datang berhimpun bersama, mengagungkan Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa kasih-Mu di dalam bait-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini seluruh keberadaan kami Tuhan. Engkau yang ditinggikan, biar Tuhan yang bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami malam hari ini. Lalu turunlah hadirat-Mu, turun kemuliaan Tuhan memenuhi tempat ini, memenuhi setiap kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Engkau hadir bersama dengan kami. Tuhan siap melawat, Tuhan siap menjamah kami dan memberkati kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau lebih lagi bersorak memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Selamat malam kembali Bapak Ibu. Saya menyapa kita malam hari ini. Shalom. Haleluya. Sungguh kemurahan Tuhan bagi saya dan saudara. Kalau malam hari ini kita boleh ada dengan tubuh keberkatan. Semuanya kita mau berkata, semuanya karena kasih Tuhan. Semuanya karena cinta Tuhan bagi kehidupan saya. Puji Tuhan, untuk itu kita mau bersorak, memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan berkata, aku memberikan kuasa Roh Kudus-Mu bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Bimbing kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia.
saudara. Haleluya. Kalau Roh Kudusnya bekerja, maka semuanya dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Ada kuasanya yang mengubahkan setiap hidup kita malam hari ini. Haleluya. Mari siapkan hatimu, siapkan seluruh hidup ini. Biar malam hari ini setiap kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku siap. Tuhan, aku rindu. Ini hidupku, penuhi jamaku dengan kuasa Roh-Mu. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku. Penuhi aku dengan
kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Hati kami rindu untuk menikmati pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Engkau di dalam hadirat-Mu. Kuasa Roh Kudus bukan sekedar menjadi pengetahuan kami, tetapi menjadi pengalaman pribadi lepas pribadi. Bukan hanya pengalaman dari 120 murid yang dipenuhkan dengan Roh Kudus di atas loteng Yerusalem, tapi ini menjadi pengalaman kami pribadi lepas pribadi. Ada kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kami. Kuasa itu akan membangkitkan roh kami. Kuasa itu akan membangkitkan iman kami. Kuasa itu akan membangkitkan gairah semangat kami untuk melayani Tuhan. Untuk terus dengan setia mengikut Tuhan. Sekalipun di dalam persoalan, sekalipun di dalam tantangan. Kuasa Roh Kudus-Mu menguatkan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu menghibur kami ketika kami dalam keadaan susah, mengalami duka cita. Kuasa Roh Kudus mulai akan memampukan kami semua untuk berjalan di dalam dunia yang semakin sukar, semakin penuh dengan kejahatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah Roh Kudus lebih dalam setiap hati kami. Baik para orang tua, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu. Penuhi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, serahkan pemberitaan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tetap kita bangkit berdiri. Kita membuka bagian firman Tuhan di Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Pentakosta 2-3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara, hari ini seluruh orang Kristen, seluruh orang percaya memperingati akan lahirnya gereja atau Pentakosta. Hari di mana gereja lahir. Ini adalah ulang tahun gereja, saudara. Bukan hanya gereja denominasi, berbicara denominasi, tetapi ini berbicara seluruh denominasi. Baik dia GPDI, GTM, GKSB, GKI, semua denominasi merayakan Pentakosta. Haleluya. Kalau Pentakosta Yahudi itu memperingati dua hal, yaitu turunnya hukum Taurat. Ya, turunnya hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada umat-umat Tuhan.
Yang kedua, hari Pentakosta itu juga berbicara di mana orang-orang Israel mengucap syukur kepada Tuhan atas panen, hasil pertanian mereka, hasil perkebunan mereka yang diberkati oleh Tuhan. Mereka kemudian datang membawa itu, mengucap syukur, membawa hasil-hasil pertanian mereka ke dalam rumah Tuhan. Mereka sebagai tanda mereka bersyukur karena pertanian mereka diberkati Tuhan. Tetapi saudara, dalam konteks kekristenan, kekristenan mengadopsi bukan lagi sebagai makna akan memperingati akan turunnya hukum Taurat dan ucapan syukur panen. Bukan hanya sekedar sampai di situ, tetapi iman kekristenan mengadopsi itu, menariknya ke bawah satu makna rohani bagaimana Pentakosta itu, di mana Roh Kudus turun ke atas para murid. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga. Roh Kudus, Yesus berkata kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Kekuasaan itu berbicara tentang pribadi Roh Kudus. Sampai kamu diperlengkapi dengan Roh Kudus, baru kamu boleh keluar dari Yerusalem. Haleluya. Makna yang kedua Pentakosta dalam sisi iman kekristenan adalah ada panen jiwa-jiwa. Kalau saudara membaca di Kisah Rasul pasalnya yang kedua di ayatnya yang ke-41 bisa ditampilkan ayat 41. Ya. Haleluya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, luar biasa. Ya. Dari 120 murid yang mengalami kepenuhan Roh Kudus di loteng Yerusalem menjadi kira-kira 3.000 jiwa. Bukan panen pertanian lagi, tetapi ada panen jiwa-jiwa datang percaya kepada Kristus. Memberi diri mereka dibaptis, memberi diri mereka untuk dipimpin, untuk dituntun dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Itu iman kekristenan. Ya, kekristenan adopsi Pentakosta dari Yahudi. Itu sekedar pengetahuan ya. Nah, saudara, ayat 4 dari ayat pembacaan kita, saya ingin membagi beberapa hal dari ayat ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Frasa yang pertama, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuh di sini berbicara tentang bukan sekedar penuh ketika kita isi air di sebuah wadah, sebuah tempat, gelas atau mangkok. Tetapi bagaimana penuh di sini juga bermakna ada menguasai, melimpahi, memenuhi kehidupan orang percaya. Roh Kudus memenuhi, Alkitab mencatat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi, Roh Kudus menguasai 120 murid itu. Ya, saudara lihat di ayatnya. Ayat pertama dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta,
semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Jadi Roh Kudus memenuhi masing-masing. Memenuhi orang per orang. Sekali lagi, tidak secara otomatis ketika saya dipenuhkan dengan Roh Kudus, kemudian istri saya secara otomatis, tidak. Anak-anak saya secara otomatis juga akan kepenuhan Roh Kudus, tidak. Tetapi ketika semua saya membuka hati, istri saya membuka hati, anak-anak saya membuka hati, kita semua bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jadi ini adalah pengalaman pribadi masing-masing kita. Sekali lagi, pengalaman pribadi lepas pribadi. Mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Berapa banyak kita yang rindu untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus? Haleluya. 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 Kalau saudara rindu untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus, Wahyu pasal 3 ayat 20. Tengoklah, aku mengetok pintu. Siapa yang mendengar suaraku dan membuka hati, aku akan masuk dan akan makan sehidangan dengannya. Hanya orang-orang yang membuka hati, kemudian meresponi kehadiran Tuhan dalam hatinya. Tuhan akan masuk ke dalam hati. Tuhan akan menguasai orang itu. Bukan sekedar memenuhi, tetapi menguasai, melimpahi dengan rahmatnya, melimpahi dengan kasihnya. Dan kuasanya ke atas orang. Murid-murid alami itu. Ketika mereka sedang duduk untuk berdoa. Ini juga menjadi penekanan saya bahwa kuasa Roh Kudus, saudara, tidak saudara dapatkan ketika saudara bermain game. Tidak. Tidak pernah itu ya. Sementara main game langsung kepenuhan Roh Kudus. Ya. Apalagi sementara melakukan dosa, nggak mungkin. Tapi saudara akan dipenuhkan dengan Roh Kudus ketika saudara ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ketika saudara ada dalam hubungan terkoneksi dengan Tuhan dalam ibadahmu, dalam penyembahanmu pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan seperti malam hari ini beribadah, kita fokus kepada Tuhan. Tujuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan. Kerinduan kita, Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Kuasaiku dengan Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Bukan sekedar saya melihat itu pengalaman orang lain. Bukan sekedar saya melihat pengalaman para murid-murid. Tapi saya rindu Tuhan. Itu menjadi pengalaman pribadi saya. Dipenuhkan dengan Roh Kudus. Haleluya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Haleluya. Jadi ini pengalaman pribadi lepas pribadi. Sekali lagi, ketika saya dipenuhkan dengan Roh Kudus, tidak otomatis istri saya juga. Tapi itu ketika masing-masing kita membuka hati, serius fokus dengan Tuhan. Ada kerinduan kita untuk menikmati, Tuhan penuhkanku dengan kuasa. Haleluya. Jangan biarkan saya tinggalkan ibadah ini tanpa mengalami pribadi Tuhan. Tanpa dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Murid-murid tidak ada yang meninggalkan Yerusalem. Murid-murid tidak ada yang meninggalkan persekutuan
sejak ketika Yesus naik ke sorga memberi pesan kepada mereka, jangan tinggalkan Yerusalem. Saudara, mari kita lihat di Kisah pasal 2. Pasal 1, ya, Kisah Rasul pasal 1. Ayatnya yang ke-12, mulai saya baca. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Seperjalanan sabat ini ditafsirkan sekitar setengah kilo sampai 1 kilo. Jarak antara Bukit Zaitun menuju ke Yerusalem dan sebaliknya. 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14 kita baca bersama-sama. 2, 3. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Garis bawahi, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Haleluya. Itulah yang kita gereja Pantekosta kadang lakukan itu. Ya, dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ada 10 hari sampai kepada hari Minggu Pentakosta, ada 10 hari berturut-turut umat-umat Tuhan berdoa, datang bersekutu, berdoa, bertekun, berdoa bersama-sama untuk menantikan janji kepenuhan Roh Kudus itu. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara, sekali lagi saya mau katakan bahwa Roh Kudus dicurahkan ke atas masing-masing, memenuhi, menguasai orang per orang yang membuka hati untuk Roh Kudus masuk ke dalam hatinya. Untuk Roh Kudus menguasai dia, Roh Kudus memenuhi dia, Roh Kudus melimpahi dengan kuasa. Itu frasa yang pertama, bahwa dikatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Yang kedua, frasa yang kedua adalah lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Lalu mereka yang semua yang 120 murid ini, mereka semua yang tadi bertekun di dalam doa dari sejak Yesus naik ke sorga, mereka kembali ke Yerusalem, naik ke atas sebuah rumah, mereka tekun dalam doa bersama-sama dengan sehati menantikan janji Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun ke atas mereka di hari Pentakosta itu, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus dan mereka semua mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Saudara, bahasa-bahasa lain di sini dalam konteks bahasa-bahasa di luar dari pemahaman mereka, di luar dari bahasa mereka. Mereka semua adalah orang-orang Galilea, murid-murid orang-orang Galilea. Tetapi ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, Alkitab mencatat dalam ayat bacaan kita, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa lain itu yang dimaksud
adalah dalam ayatnya yang ke-6. Ya. Ayat 5 mulai. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, bunyi yang dimaksud di ayat 2, ayat 3 di sana. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ya. Orang-orang banyak yang ada di Yerusalem dari seluruh kolong langit datang untuk merayakan Pentakosta. Datang untuk merayakan mengucap syukur atas panen yang Tuhan berikan dalam pertanian mereka. Mereka datang untuk memperingati akan turunnya dua firman Allah, hukum Taurat ke atas orang-orang Yahudi. Itu tujuan mereka. Tetapi ketika mereka mendengar bunyi di ayat 2 dan ayat 3 itu, mereka termangu-mangu. Mereka heran karena apa? Karena murid-murid yang 120 orang itu, mereka berkata-kata dalam bahasa orang-orang yang hadir dari semua berbagai tempat tadi. Selanjutnya kita baca ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi bahasa yang dikaruniakan Roh Kudus ke atas murid-murid. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa Media, bahasa Partia, bahasa penduduk Mesopotamia, bahasa Arab. Semua tujuannya apa? Memberitakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Saya tidak tahu bahasa Mandarin. Ya, saya tidak tahu bahasa Mandarin. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi saya dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada orang-orang Chinese, kepada orang-orang yang berbahasa Mandarin, berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Itulah ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Murid-murid tidak mengerti bahasa Arab. Murid-murid tidak mengerti bahasa Elam. Kalau sekarang Aram, ya, di Iran di sana, Persia, Media, Mesopotamia, daerah-daerah timur, tengah. Roh Kudus memenuhi murid-murid untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah. Bahwa Allah, Roh Kudus menjangkau semua bangsa. Haleluya. Kalau saudara ingat di kisah Menara Babel pasal 11 dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 11 tentang Menara Babel.
seorang pemimpin besar Babel namanya Nimrod atau Nimbo, orang di daerah panggil ya, Nimrod ya. Mereka membuat menara yang tingginya sampai ke langit. Tujuannya untuk mencari nama. Ya. Kenapa mereka lakukan itu? Untuk apa? Karena di Kejadian pasal 6 pernah terjadi apa? Air bah. Jadi ini yang menjadi dasar. Pernah ada air bah yang menutupi seluruh bumi pada waktu itu. Makanya mereka mau membangun sebuah menara. Ya, kalau sekarang mungkin itu seperti apartemen yang besar, yang tinggi, yang megah, dibangun tinggi, yang puncaknya sampai ke langit. Untuk apa? Untuk menghindarkan mereka ketika ada lagi air bah datang. Tapi ternyata tujuan mereka untuk menjadi kebanggaan, menjadi kesombongan bagi mereka, keangkuhan. Makanya Tuhan lihat, oh enggak benar ini. Itulah sebabnya Tuhan kacau balaukan. Apa yang dikacau balaukan? Bahasanya. Dikasih bahasa Mamuju, dikasih bahasa Kalumpang, dikasih bahasa Toraja, dikasih bahasa Bugis, bahasa Mandar, bahasa Makassar. Dikasih kacau. Ya. Bola itu apa? Kalau Indonesianya bola itu apa? Ya bola ya, bola. Tapi kalau bahasa Makassar bola itu apa? Rumah. Jadi dikasih beda-beda ya. Bahasa yang sama tapi memiliki arti yang berbeda-beda. Ya. Ketika sedang membangun, ya. Coba tolong pasir. Ya. Ternyata yang datang batu. Ternyata yang naik semen. Bukan itu, pasirnya. Akhirnya kacau. Pembangunan itu mangkrak. Banyak pembangunan mangkrak ya. Enggak selesai. Haleluya. Karena apa? Bahasanya dikacau balaukan. Kalau di Kejadian pasal 11 bahasa dikacau balaukan karena kesombongan. Di Kisah Para Rasul pasal 2 bahasa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan perbuatan Allah yang besar kepada semua bangsa. Itulah sebabnya Lembaga Alkitab Indonesia mencetak Alkitab dari terjemahan bahasa Toraja. Gitu? Alkitab versi bahasa Toraja. Alkitab versi bahasa Bugis. Alkitab versi bahasa Mandarin. Alkitab versi bahasa Inggrisnya. Alkitab versi bahasa, semua bahasa, suku bangsa. Supaya apa? Supaya semua bangsa mendengar tentang berita kabar baik itu. Supaya semua bangsa mendengar berita sukacita itu. Haleluya. Amin. Sebab banyak orang juga yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Ya, kita harus akui itu. Ya, banyak orang yang tidak bisa membaca dari kitab terjemahan baru ini. Ya, makanya Lembaga Alkitab Indonesia dituntun Tuhan. Saya percaya dituntun oleh Tuhan, Roh Kudus, untuk menafsirkan firman Allah, Alkitab ini, mencetak juga dalam versi bahasa suku yang ada. Haleluya. Ada bahasa Kalumpang ya. Saudara yang tidak tahu bahasa Indonesia, ketika membaca dengan bahasa Kalumpang, wow, haleluya. Ini firman, ini kebenaran.
Itu frasa yang kedua. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. 120 murid berbicara tentang bahasa-bahasa yang ada, yang dimengerti oleh orang-orang banyak yang hadir pada masa itu. Yang inti dari bahasa itu adalah berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Haleluya. Yang ketiga, frasa yang ketiga dikatakan, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara, bahasa-bahasa lain yang diucapkan oleh para murid bukan bahasa dorongan yang keluar dari hati mereka. Dorongan yang keluar dari emosi mereka. Dorongan yang keluar dari karena saking ngerohnya. Bukan. Tapi dorongan yang dituntun oleh Roh Kudus. Sekali lagi, ya, ayat itu berkata, yang diberikan oleh Roh itu. Bahasa-bahasa lain yang diucapkan oleh para murid itu dalam tuntunan Roh Kudus. Diberikan oleh Roh Kudus ke atas mereka. Bukan mereka keluarkan sendiri. Bukan, tetapi itu dorongan, pimpinan, tuntunan, karunia daripada Roh Kudus ke atas para murid. Haleluya. Makanya saya sangat-sangat menolak ketika ada gereja atau ada oknum membuat kursus bahasa roh. Ya. Ada yang begitu, saudara. Yang bahayanya kalau kursus itu dibayar lagi. Sama seperti kursus bimbingan belajar untuk polisi. Masuk polisi ada bimbel. Ya, kita tidak bisa pungkiri itu. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Pengajaran-pengajaran yang keliru. Tentang karunia-karunia Roh Kudus. Ya, diajar, dilafalkan. La 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 la. Ikuti. La 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 la. Maaf. Saya bukan menghujat Roh Kudus dalam nama Yesus. Tuhan ampuni saya kalau saya menghujat. Tetapi saudara, ini kenyataan. Banyak orang yang karena mau dipenuhkan dengan Roh Kudus, mau berbahasa-bahasa lain, akhirnya kursus, akhirnya pergi belajar. Seperti yang dikaruniakan oleh Roh Kudus yang karuniakan. Roh Kudus yang berikan bahasa-bahasa itu kepada para murid. Bukan dari dorongan hati, bukan dari dorongan emosional, tapi oleh dorongan Roh Kudus. Haleluya. 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 Apa pesan rohaninya bagi kita orang percaya? Yang pertama, orang percaya membutuhkan kuasa Roh Kudus. Saya dan saudara perlu
kuasa Roh Kudus untuk memenuhi kita semua. Hanya dengan kuasa Roh Kuduslah kita akan dimampukan Tuhan untuk menghadapi tantangan dunia ini. Kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi dunia, tidak punya. Kekuatan kita hanya firman, hanya Roh Kudus. Haleluya. Ketika Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, Petrus yang tadinya pernah menyangkal Yesus, Petrus yang tadinya takut, Petrus yang tadinya pengecut, ketika Roh Kudus memenuhi Petrus, dengan berani Petrus berdiri. Dalam Kisah pasal 2 ayat 14 ada khotbah Petrus di sana. Dari ayat 14 sampai ayat 40. Petrus mengecam, Petrus menjelaskan tentang apa yang terjadi. Pengalaman-pengalaman yang dialami oleh para murid itu adalah penggenapan dari Nabi Yoel pasal 2. Haleluya. Dia menegur orang-orang yang fasik, orang-orang yang menyebut bahwa mereka murid-murid mabuk karena anggur manis. Luar biasa. Dengan kesaksian yang disampaikan, khotbah yang disampaikan oleh Petrus, ketika orang mendengar ada kuasa di dalamnya, orang-orang memberi diri, menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk dibaptis, bertobat. Haleluya. Jiwa-jiwa bertambah, kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa. Orang percaya membutuhkan kuasa Roh Kudus. Berapa banyak saudara yang perlu, yang butuh kuasa Roh Kudus dalam hidupmu? Saudara perlu untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sekali lagi, saudara butuh, saudara perlu, kita semua membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus hibur kita, Roh Kudus kuatkan kita, Roh Kudus akan mampukan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Yang kedua, Roh Kudus mengubahkan kita dari ketakutan menjadi roh keberanian. Dari roh ketakutan menjadi roh yang diberikan roh keberanian. Seperti Petrus tadi. Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, kita akan mampu untuk bersaksi. Haleluya. Injil akan diberitakan kepada semua bangsa. Ada keberanian untuk memberitakan Injil. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan terima kuasa itu. Kuasa untuk apa? Ayat selanjutnya dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus, ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk bersaksi, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai kepada bangsa-bangsa. Haleluya. Roh Kudus yang keempat, Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Roh Kudus masih bekerja sampai malam ini. Saudara yang buka hati, kalau saudara merasa saudara perlu, butuh, saya perlu Roh Kudus, mari engkau buka hati. Sebab Roh Kudus masih bekerja sampai malam ini. Sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Roh Kudus terus bekerja. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan.
Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah dalam setiap hati kami yang rindu akan hadirat-Mu, yang rindu akan lawatan-Mu Tuhan. Oh, kaulah yang perlu. Kau terutama. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu,
Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah di dalam setiap hati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah setiap hati kami. Jamah setiap hati kami. Kami buka hati kami. Tawan setiap pikiran-pikiran yang terkutuk. Hati yang tertutup. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bukakan hati kami masing-masing. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. 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 Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah menjamah setiap hati. Roh Kudus untuk semua orang-orang yang percaya, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, pemuda, remaja, sampai kepada orang-orang tua, semua akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mengalirlah.
berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang dikaruniakan Roh Kudus ke atas mereka. Haleluya. Haleluya. Jamah siap hati kami. Janganlah padamkan api Roh Kudus. Teruslah menyala-nyala. Bangkitkan imanmu. Kuasa Roh Kudus menjamah setiap kami. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi kekhawatiran. Tidak ada lagi kecemasan. Roh Kudus menjamah setiap kami. Haleluya, 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 haleluya. Yang masih terikat ketika Roh Kudus menjamahmu, roh-roh yang mengikat engkau, dalam nama Tuhan Yesus, hamba tengking setiap roh yang bukan datangnya daripada Tuhan, yang masih mengikat kehidupan kami anak-anakmu. Roh perzinahan, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni, semua dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Roh-roh pemberontakan terhadap orang tua, roh-roh sakit hati, dalam nama Tuhan Yesus diangkat. Roh Kudus penuhi, ganti dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Bebaskan rohmu. Bebaskan rohmu. Jangan keraskan hatimu. Yesus mau masuk. Roh Kudus mau masuk dalam hatimu. Jangan keraskan. Jangan keraskan. Biarkan Roh Kudus bentuk karakter kita masing-masing.
Malam ini adalah malam lawatan Tuhan. Tuhan mau melawat engkau malam hari ini. Tuhan mau menjamah engkau malam hari ini. Jangan keraskan hatimu. Buka hatimu untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai anak-anak muda, apa yang mengikat engkau? Roh-roh pornografi kah? Roh-roh pemberontakan kah? Roh-roh persinahan kah? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, terlepas. Engkau bebas dari roh persinahan. Hubungan sesama jenis kah mungkin ada. Kuperintahkan dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Perselingkuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau lepas dari roh perselingkuhan itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Roh Kudus mau mengubahkan kita. Terima kasih. Haleluya. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru, urapan Allah, urapan Allah.
setia, belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan, di sini ada, di sini ada urapan, di sini ada urapan, di sini ada urapan baru. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Terima kasih untuk lawatan Tuhan. Pengalaman ini tidak kami alami hanya di tempat ini, di gereja kami. Tapi pengalaman ini kami bawa dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami bawa ketika kami ada di kos kamar kami, ketika kami ada di tempat kami bekerja, ketika kami ada di tempat sekolah kampus kami. Pengalaman indah di dalam hadirat Tuhan kami alami masing-masing. Sebab Roh Kudus tidak dapat oleh dibatasi oleh ruang, oleh waktu, oleh tempat, oleh apapun. Terima kasih Tuhan, bekerjalah terus dalam setiap hati kami, baik orang tua, pemuda remaja, sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Hadirat Allah kami nikmati, kami rasakan dalam kehidupan kami. Memenuhi kami, memenuhi hati kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihibur, kami yang bimbang diteguhkan hati iman kami. Kan kami yang terikat dilepaskan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman kebenaran malam hari ini. Materaikan ini dalam hati kami masing-masing. Haleluya. Anugerahkan kami kekuatan, kemampuan ilahi, kemampuan surga. Kami tidak punya kekuatan apa-apa Tuhan untuk berjalan di dunia ini. Kekuatan kami hanya firman-Mu, hanya Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus bekerja dalam hati kami masing-masing. Bukan hanya di tempat ini, tapi dimanapun Engkau terus bekerja. Roh Kudus mengingatkan kami ketika kami jatuh, lemah, tak berdaya karena dosa, karena apapun. Ada Roh Kudus ingatkan kami. Ada Roh Kudus yang akan menasihati kami. Supaya kami kembali bangkit, supaya kami kembali kuat, supaya kami kembali berjalan bersama dengan Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan lanjutkan ibadah kami dengan memberi korban persembahan. Terima kasih Tuhan, setiap taburan-taburan kami. Terima kasih Tuhan untuk korban persembahan yang akan kami beri. Karena kami mengasihi Tuhan dan pekerjaan. Setiap taburan kami tidak menjadi kekurangan bagi kami, tetapi menjadi kunci pembuka bagi berkat-berkat Allah selanjutnya. Tuhan akan berikan dalam setiap kehidupan kami. Pekerjaan apapun yang diusahakan, dilakukan oleh umat-umat-Mu, usaha bisnis yang tidak menyimpang dari firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus diberkati dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami syukuri semuanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita akan memberikan korban persembahan. Petugas kolektan akan ke tempat saudara masing-masing. Bila roh Allah ada di dalamku,
persembahan dijalankan. Tuhan Yesus memberkati korban persembahan Bapak Ibu Saudara, dan kita akan mendengarkan warta sepekan. Iya, warta elektronik kita sedikit ada masalah. Warta kita hari Rabu jam 6 sore di tempat ini ada ibadah kaum bapak dan kaum ibu. Sekali lagi hari Rabu di gereja kita jam 6 sore ibadah kaum bapak dan kaum ibu. Kemudian hari Jumat doa puasa mingguan kita, dan malamnya di tempat ini ada pujian dan penyembahan persekutuan doa jam 6:30 malam. Dan setelahnya ada latihan buat persiapan ibadah raya pertama. Dan hari Sabtu ibadah pemuda remaja di tempat ini jam 6 sore. Dan hari Minggu ibadah raya pertama 8:30 pagi, ibadah raya kedua 6:30 malam, dan ibadah anak jam 9 pagi di aula. Puji Tuhan. Kemudian para pelayan yang akan melayani minggu depan akan di-share di grup WA GPDI Bukit Hermon Mamuju. Puji Tuhan. Mungkin ada pengumuman tambahan? Ya,
Kalau tidak ada terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari, pemuda remaja, anak-anak yang sudah hadir malam hari ini, Tuhan pasti memberkati setiap kita. Setiap kita yang datang kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkannya dan Tuhan akan membalas semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Dengan segenap hati Tuhan pun akan melakukannya untuk kita dengan sepenuh hatinya. Dia menyediakan, dia melimpahkan segala sesuatunya bagi semua orang yang percaya kepada dia. Puji Tuhan, semua kita diberkati malam hari ini. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Sambil bangkit berdiri, kita menyanyikan glory, glory, haleluya. Kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Ibu Gembala akan tutup kita di dalam doa bersama. Dalam nama Yesus tertolong. Terima kasih Bapa untuk semua yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, baik untuk Tuhan, kolekte bahkan untuk pembangunan, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga. Sebentar kami akhiri ibadah ini. Pulang bersama-sama dengan umatmu kembali ke rumah masing-masing. Jaga dan lindungi, pelihara dalam perjalanan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan biarlah kiranya di sepanjang malam ini pun Tuhan menjadi penunggu Israel yang tidak pernah mengantuk untuk menjaga dan menunggu kami. Hingga kami dapat beristirahat dengan tenang. Besok bangun lagi dengan tubuh keberkatan, kembali menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Berpujilah namamu Bapa di surga. Ampuni segala kekurangan, kelemahan yang Engkau dapatkan dalam kami, dan sempurnakan setiap ibadah kami malam hari ini. Diberkatilah setiap umatmu. Terima kasih banyak Bapa di surga.
Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam rohnya yang kudus, menyertai terus kita dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.